Dulu, kehidupan bagaikan malam yang gelap gulita. Tidak ada kasih dan cinta. Tidak ada akhlak dan adab. Para bayi merintih di tindih tanah. Para wanita menderita. Hanya laki-laki yang berkuasa. Khamar di mana-mana, judi merajalela. Mereka bergembira dan tertawa, seakan-akan hal yang biasa, semarak setiap malamnya. Namun, Islam datang membawa cahaya. Warna-warnanya indah dan mempesona. Semerbak harum semua kisahnya. Rasulullah sebagai tokoh utama menjadi panutan dalam setiap langkahnya. Aliran teologi dalam Islam. Pada awalnya, bibit-bibit perpecahan pada umat Islam mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun, peperangan fisik mulai terjadi pada pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat ada 2 perang besar pada masa ini, yaitu Perang Jamal atau Perang Unta dan Perang Siffin. Perselisihan ini menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam. Awalnya muncul karena percaturan politik yang terjadi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Aliran teologi ini terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama ada periode klasik dan yang kedua ada periode modern. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang aliran Bahaiyah dan Qadianiyah pada periode modern. Sedangkan aliran-aliran yang lainnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Namun, akan saya bacakan secara singkat aliran-aliran yang ada. Yang pertama, periode klasik. Ada aliran Syiah yang terdiri dari beberapa sekte. Yang kedua ada aliran Khawarij. Yang ketiga ada aliran Murji'ah. Keempat ada aliran Mu'tazilah. Dan yang kelima aliran Maturidiyah. Yang kedua periode modern. Ada aliran Wahabiyah, Bahaiyah, dan Qadianiyah. Namun akan saya fokuskan untuk membahas aliran Bahaiyah dan Qadianiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, salatan wa salaman da'imaini, mutalazimaini, ala habibinal karim, Muhammadinil azim, amma ba'du. Yang pertama tentang aliran Bahaiyah. Aliran ini lahir di Persia atau yang sekarang bernama Iran pada tahun 1863 dan mulai berkembang di beberapa wilayah Timur Tengah yang pada saat itu dalam kekuasaan Turki Utsmani. Pendiri aliran ini adalah Mirza Husain yang memiliki gelar Bahaullah atau kemuliaan Tuhan. Aliran ini memadukan antara mazhab Syiah Itsna Asyariyah dan beberapa pendapat ulama yang menyimpang dari mazhab Islamiyah serta memiliki pemikiran hulul atau Tuhan menyerupakan pada makhluknya. Aliran ini berpendapat bahwa sejarah keagamaan merupakan suatu pendidikan bagi manusia
melalui para utusannya yang disebut para perwujudan dari Tuhan yang baru. Jadi mereka berpendapat bahwa diri mereka adalah perwujudan dari Tuhan atau Allah. Padahal ini sangat menyimpang dari ketauhidan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah itulah yang Maha Esa, Allah adalah yang Maha Berkuasa, dan Allah adalah satu-satunya tujuan dan pengharapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat yang ke-112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan, tempat bergantung kepadanya semua hal. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maka kita sebagai makhluknya tidak akan pernah mungkin pantas setara dengan Sang Pencipta. Yang kedua, aliran Qadianiyah. Aliran ini muncul pada abad ke-19 Masehi di India. Pendiri atau pencetus aliran ini adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Awalnya dia mengaku sebagai perwujudan dari Al-Masih. Tetapi selanjutnya dia mengaku bahwa dia sendiri adalah Al-Masih. Tetapi pengakuan tersebut tidak direspon dengan baik oleh masyarakat pada saat itu. Lalu dia mengaku sebagai perwujudan Nabi Muhammad SAW. Dia mengaku sebagai utusan Allah yang ditugaskan untuk mengajarkan syariat-syariat Islam kepada umat manusia. Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Saya akan membacakan pertengahan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untukmu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka sangat tidak mungkin Allah mengutus Nabi dan Rasul tambahan, karena Allah telah mengatakan agama Islam telah disempurnakan. Maka semua aliran atau ajaran dari Qadianiyah merupakan suatu kebohongan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.